Gilang itu di bawah, ininya kamarnya gue sama Ari di atas. Nah, gue kira ini Ari nih pasti main HP, TikTok atau apalah gitu kan. Kok suaranya perempuannya tuh mendayu banget. Gak tau kenapa ada yang manggil gue lagi dengan nada yang sama di dalam mobil. Iya, Nah pas lagi ke arah gue nih pocong nih, kayaknya gue berhenti deh di sini tuh, gue berhenti, gue udah nggak kuat lari. Itu pocong di hadapan gue. Nah pas lagi pocong itu di hadapan gue, nggak tau kenapa di dunia nyata gue nyium bau itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lautan Mistis seperti biasa bersama gue Rizko. Nah, kali ini kita kedatangan satu narasumber yang spesial, yaitu narasumber kita ini adalah tamu dari channel Lonceng Misteri. Jadi kita sapa dulu, samping gue udah ada Mbak Rara. Halo Mbak Rara. Halo. Kita kedatangan tamu VIP ini. VIP. Mbak Rara, Iya. Sebelumnya kan udah briefing nih di belakang, katanya mau cerita tentang pengalaman ketika selama tinggal di studionya Lonceng. Ya. Nah, boleh ceritain sedikit Mbak? Nanti gue sih bakalan cerita yang awal banget di Lonceng itu gue main doang nih. Main tuh Hana waktu itu gue sering main. Habis itu akhirnya gue di Lonceng dari Februari sih sampai sekarang. Nanti gue ceritain di mana ya gue di studio itu, di rumah gitu kan ya kita. Ya gue nginep, terus gue kerja juga. Jadi ya kejadian banyak di situ sih, cerita horornya nanti. Banyak kejadian jalan di sana. Oke, siap-siap. Ditandu ceritanya Mbak. Nah, sebelum masuk cerita, gue mau ngingetin ke kalian, bagi kalian yang belum subscribe channel Lautan Mistis, bantu kita jangan cara subscribe, like, comment, dan share video ini. Dan juga bagi kalian yang mau join narasumber di Lautan Mistis, cara gampang banget. Mampir langsung ke Instagram kita di lautan.mistis, nanti kirim aja voice note kalian, dan nanti ada tim kita yang hubungin kalian. Jadi nggak usah lama-lama lagi nih, langsung kita simak cerita dari Rara. Jadi gimana ceritanya Mbak? Iya, stand up komedi kita ini. Ya, jadi gua aja gak apa-apa ya? Iya, nyantai aja Mbak. Gua itu di Lonceng sering banget nginep sebenarnya waktu itu. Oke. Kan gue sebelumnya ada di channel sebelah ya. Nah, yang lagi rame. Iya. Rame ceritanya. Iya, rame ceritanya. Nah, gue sering banget nih main sama Hana. Hana kan waktu itu adminnya, produser lah ya, produsernya Lonceng waktu itu. Sering main sama Hana, Mbak nginep dong Mbak, temenin gue sendiri. Dia tuh sendiri, kalau misalkan udah pulang syuting dia selalu sendiri. Kalau gue kan waktu itu rame lah teman-teman gue gitu. Ya udah, gue main tuh sama Hana. Nah waktu itu Hana awal banget kesana sih Gilang ngundang waktu itu. Oke. Untuk narasumber ya cuy ya, gue lupa deh. Iya ya. Nah itu akhirnya kenal sama Hana dari situ. Awal banget masuk rumah itu, ini kan rumah yang dijadiin Lonceng Misteri itu sebagai studionya ya. Iya. Nah, masuk banget gue sebagai orang yang awam, pas lagi masuk kayak rasanya tuh langsung itu keucap sih kayak astagfirullah, ini rumah hantu, rumah setan gitu. Nggak tahu kenapa rasanya tuh beda, apa ya, karena emang feel-nya studio dibikin cerita horor ya, jadi kan ke bawah tuh feel-nya. Ya udah, kenal Hana, sesuatu akhirnya nginep. Hari pertama nginep sih ya biasa aja, udah kan yang namanya itu Kak Hana ngasih tahu, Mbak kamar mandinya yang ini ya, terus dapur ntar ya gitulah biasa. Nah jadi ini gue denahin gak sih Bang? Boleh. Dikit aja ya. Boleh. Banyak gak apa-apa. Nah jadi masuk tuh kayak gitulah ke dalam gitu, ruang tamu, kamar Hana, studio, kamar mandi, dapur. Nah itu ada lorong tuh. Nah, kamar kan sebelah kiri tuh dua tuh. Iya, kiri kan ngejejer tuh. Nah, kamar mandi
dapur lorong. Nah, Itu tuh nanti tuh yang mungkin bisa disebut dengan lorong setan. oke. Karena gue tahu tempatnya. Nah, Oke. gue sedikit aja sih sebenarnya cerita di waktu nginep ya. Jadi waktu kejadiannya singkat, gue tidur sama Hana di kamarnya Hana nih, paling depan. Paling depan. Nah, gue kan sama Hana kerjanya sama ya. Sama-sama filter narasumber nih. Iya. Nah, Hana tidur, kata dia, Mbak, gue tidur ya. Curang nih, dia tidur duluan. Ya udah dah. Nah, gue masih dengerin narasumber nih. Gue juga, jadi tuh gue sama Hana berdua pakai kasur lantai. Hana sebelah sini, gue sebelah deket pintu. Iya. Nah, deket pintu. Nah, AC tuh sharing. Jadi di bolong situ tuh. Di tengah. Sharing gitu kan. Gabung sama studio. Awal banget ya kan, gue lagi dengerin narasumber gue nih ngomong ya. Hana tidur dah. Awal banget AC. Gitu loh, kayak swingnya tuh kayak gitu. Ya gue bilang ya AC, AC ya udah kan AC. Tapi itu di mana malam itu kan ya gue sendiri dengerin cerita narsum, jadi kan rada feel-nya dapet. Yaudah. Nah nggak lama yaudah gue ini posisi gue tuh rebahan gini bang, rebahan bantal guling gue taruh di dada gue. Tengkurap ya? Iya tengkurap namanya ya. Iya tengkurap. Iya tengkurap. Nah gue tengkurap, posisi gue kan deket banget sama pintu. Iya. Itu nggak lama ada yang gini, pintunya. Gue stop dulu dong. Tapi kan mata gue ngelihat, soalnya ini bener-bener pintu nih. Pintu. Astagfirullah. Han, gitu doang. Tapi Hana udah tidur lah. Yaudah gue diem lagi. Nah nggak lama tuh dari itu ternyata tuh ada suara. Gue nggak tahu suara dari arah ya lorong itu. Jadi suara dari lorong itu cuma gini doang sih, kayak deg orang mainin dinding aja. Nah yang gue tahu pas lagi gue udah main berulang kali di sana, itu emang sebelah kanan kiri tuh rumahnya kosong. Dan sebelah kiri tuh rumahnya gede deh, kosong tapi. Jadi kan ya ngapain sih orang? Dan itu nggak mungkin tembus ke itu karena temboknya si studio sama kamarnya Hana tuh dipisahin sama lorong itu tuh. Jadi orang ya nyampenya gimana sih? Pasti kan dari lorong itu orang kalau mau kayak gini-gini. Deg dah. Dalam hati anjay. Gitu dong, astagfirullahaladzim. Hana udah tidur banget lagi. Ya udah, gue coba buat nggak deh, udah narsum udah gue stop dulu karena makin tuh jam gue nggak ngerti deh bang, jam berapa, jam 12 jam 1 lah. Biasanya nggak tau kenapa emang kadang gue itu tidur sama cerita narsum, malah voice note dari mereka yang bikin gue tidur. Nah akhirnya ya udah karena udah deg-degan, ya udah gue dengerin podcastnya yang ramai banget deh, podcastnya siapa lah gitu yang ramai banget ngebahas. Nah pas gue udah mau coba tidur tuh nggak tahu kenapa pengen pipis. Nggak tahu kenapa harus lagi kayak gitu tuh, ada aja yang membuat ya diri gue harus bangun nih. Ya udahlah, pipis tuh gue udah lepas pipis. Nah pas lagi jalan di antara itu kan mau ke kamar mandi tuh, itu ada kaca ditempelin kan. Siapa yang nempelin tuh kaca di situ tuh di depan kamar mandi. Gue ya namanya cewek ya, refleks ngaca dulu baru masuk kamar mandi. Nah, kaca udah, pas lagi gue buka pintu kan, kita kan kalau misalkan udah habis buka pintu nggak mungkin langsung gini ke pintu kan bang, pasti ada ya namanya kita ngeset kaki dulu kayak atau apa gitu ke arah bawah. Nah pandangan gue itu lurus ke arah dapur sama lorong. Ke kiri tuh lorong tuh nikung gitu ke arah situ. Pas lagi gue gini itu kayak ada yang lewat gitu doang. Astagfirullah. Udah tuh gue diem doang tapi aduh itu apaan ya? Mikirnya ya Hana kali ya, soalnya ya lumayan kalau dari sisi sebelah kiri itu kelihatannya kayak perempuan. Ya gue kira ya Hana kali mau ngapain ke lorong itu gitu, tapi enggak. Udah tuh pas lagi udah gue pasin lagi, ternyata dia gini. Wah bang, itu pertama kali gue ngeliat perempuan di rumah itu. Tapi itu kalau menurut gue memang perempuan. Pakai baju biasa lah, kayak daster putih kayak gitu, terus rambutnya panjang. Hana kan dulu agak panjang segini dia nih. Nah itu udah astagfirullahaladzim ya Allah, langsung lari ke kamar duduk. Hana masih tidur. Udah akhirnya gue paginya cerita sama Hana. Udah siang lah ya, kita beli nasi uduk,
kita makan ya kan, agak siang udah. Gue cerita sama Han, ini beneran rumah setan ya? Gue gituin. Nah Hana akhirnya buka banyak cerita ya. Gue tuh dulu di sini sering ini Mbak. Jadi ada di mana perempuan itu yang nggak tahu, mungkin yang gue lihat kali ya, sering banget ngebangunin Hana. Itu Hana kayaknya ada cerita dia di channel siapa ya? KTM. Ya itu ada tuh Hana cerita di situ. Pokoknya Hana ya sering banget kabur ke McD, kabur kayak gitulah pokoknya. Itu parah kalau itu kan. Dah lewat skip, akhirnya gue nginep lagi. Tapi gue nggak tahu kenapa bang, gue enak aja nginep di situ. Enak aja. Pelarian gue juga sih. Kalau misalnya udah puyeng kan, kehanahan main yuk gini-gini, udah nginep mbak sekalian. Nah ini sebenarnya sih agak ya singkat banget sih bang. Cuma ya agak bingung juga nih. Gue malam tuh kita tuh mau tidur ya jam-jam malam lah. Gue pertama kamar mandi. Nah habis kamar mandi, gue tuh kan kalau di sana kan nginep nggak ada persiapan ya. Maksudnya ya udah, gue main-main aja gitu, nggak bawa ini nggak bawa itu. Nah rencananya gue tuh emang mau nyuci dalaman gue. Oke. Gak usah dikat, nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa, lanjut. Gue nyuci dalaman gue tuh. Udah gue cuci dari kamar mandi, gue langsung ke dapur kan. Ke dapur, nah ke lorong itu. Nah di lorong itu tuh ada outdoor AC outdoornya. Oh iya. Jadi gue ngerasa wah ini bakalan kering nih baju gue atau yang gue cuci ini lah. Ya udah, gue di situ. Terus pas lagi gue enak nih ngejemur nih, tapi emang ada deg-degan juga sih, soalnya itu lampunya kayaknya pernah ada tapi habis itu nggak ada deh, gue nggak tahu sering pecah ya. Oh nggak ada lampu, gue lupa deh. Pokoknya emang penerangannya tuh kayak nggak ada. Kayaknya dari dapur dong, gue lupa tuh. Nah pas lagi gue jemur enak, itu malah dari kamarnya Hana. Jadi kayak kebalik. Dok. Hana, apa sih mbak? Sambil nginiin kamar mandi, dia di kamar mandi ternyata. Iya, dia ternyata lagi cuci muka. Hana. Nah dia lagi ini, apa sih mbak? Nah itu dia ngeguyur, itu berarti kan dia lagi kamar mandi. Gue tungguin Hana di kamar mandi. Han, tadi dari kamar ada yang itu kali mbak. Nah sebelumnya Hana cerita itu juga. Jadi ada yang suka kayak gitu, terus ada yang perempuan yang suka bangunin Hana, ya gitu. Nah itu kejadian sebenarnya sih udah singkat itu aja. Tapi ya sesering itu gue main di sana. Sampai akhirnya gue gabung di Lonceng di Februari sampai sekarang. Nah ini sebenarnya kejadian di studio ini nih random sih bang, banyak. Oke, berarti studio baru ya? Iya. Oke. Pas lagi di sana. Dan waktu Hana pindah kan sama Gilang sama Mas Dian dan semuanya udah pindah, itu juga gue sering ke Hana, sering nginep juga, cuman ya udah kan nginep doang. Nah kejadiannya itu gimana ya, karena random banget sih. Jadi sebenarnya kan random, jadi ada part-part nih. Boleh. Dimana part pakai headset lah ya. Kan gue ngefilter narasumber, udah otomatis gue denger beberapa cerita mereka ya yang gue filter gitu. Nah pas lagi ngefilter ini, awal banget gue di sana, malam itu kan gue masih sendiri. Awal banget tuh, kan gue nginep ya, gue nginep sambil dengerin itu. Lampu tuh pasti gue matiin bang. Jadi gue punya lampu kecil yang LED tuh. Lampu tidur. Ya biar ya udah untuk tidur gue. Gue dengerin itu ya di malam lah, pokoknya gue selalu dengerin voice note narsum tuh kalau udah kelar syuting atau ya udah gue pengen istirahat, gue malah istirahat dengan cerita narsum ya. Nah waktu gue lagi enak dengerin ini suaranya laki-laki ya, yang ngirim laki-laki. Gue lagi enak jadi ceritanya gini mbak, ada yang ngomong gini bang, gue nggak tahu kayaknya dari luar deh, kayaknya nih dari luar pintu. Sakit. Dah. Wah merinding gue langsung. Aduh sakit. Tapi gue gini dong. Karena kan gue arah tidurnya gini ya. Ini pintu, ini kasur gue. Jadi sakit. Nah gue langsung gini. Udah. Nah karena depan gue kamarnya Ari. Jadi kan di Lonceng tuh ada gue, Gilang, Ari, Mas Dian ya. Mas Dian balik. Gilang itu di bawah. Ininya kamarnya gue sama Ari di atas. Nah gue kira ini Ari nih pasti main HP ya, TikTok atau apalah gitu kan. Tapi kok suaranya perempuannya tuh mendayu banget, sakit gitu doang kan.
Pasang lagi. Play lagi. Sakit. Agak sakit gitu. Agak panjang. Iya, agak panjang. Berarti kan, gue harus ngeliat ini siapa gitu kan. Nah, itu Bang, suaranya kayak udah di dalam. Kayak lagi di sebelah gue nih. Kayak lagi duduk udah di depan pintu. Tapi udah di dalam. Makin dekat, tapi gue nggak tahu ya. Kalau kata orang kan makin dekat, berarti jauh. Tapi nggak tahu deh. Kalau menurut gue ini emang udah di sebelah gue, karena rasa-rasanya udah beda. Ya udahlah, gue pasang lagi, gue play lagi, gue denger lagi. Aduh, ini kayaknya ada di kuping gue dah saat itu, tapi gue nggak tahu ya. Gue jadi merinding. Jadi dia ngomongnya kayak gini, sakit, sampai kayak gitu. Sakit 3 kali. Dan itu gue udah langsung buka. Dan itu dia ngomong, iya. Gue langsung astagfirullahaladzim. Nah besoknya gue cerita sama Stian. Gue bilang, Mas, gue pengen cerita nih. Karena kan ya apapun itu gue cerita lah. Karena kan mereka duluan ya yang di situ. Kata Mas Stian, udah nggak apa-apa, gitu-gitu doang ya gue. Ya gimana? Ya udah. Jadi sebenarnya cerita headset nih banyak banget Bang. Karena kan gue selalu random dan selalu denger voice note mereka di malam. Jadi ada aja suara beda di balik suara kalian yang cerita. Itu suara yang beda. Dan itu berlaku di headset pas lagi gue ada di studio. Jadi sebenarnya di studio itu kan juga di depan gue nih kamera. Nah di kuping gue ini ada headset juga. Untuk inilah ya monitoring ya. Monitor si audio itu. Audio narsum sama audionya host kan. Itu sebenarnya apa yang mungkin mereka nggak denger, gue denger di situ. Kayak ada yang cuman kayak gitu doang. Itu tuh banyak. Kadang gue yang gini doang, deg-degan sendiri. Ada yang dimana ya kita bareng-bareng ngedengernya dan emang stok bareng-bareng. Nah ada beberapa cerita yang emang semuanya nih kita denger. Bukan hanya gue doang nih yang denger headset. Waktu itu jadi posisi gue nih studio, depan gue ada 3 kamera ya kan. Nah narsum sama Gilang. Waktu itu Gilang masih di sebelah kiri, narsum sebelah sana. Tuh jadi gue mantaunya sebelah sini deket sama si pintu. Nah saat itu ada kita di sini ceritanya tentang si Bang Iqbal narasumbernya. Cerita tentang wahana besar di Jakarta lah. Nah itu tuh, wah itu ada dokumentasinya sih Bang, nanti gue kasih deh. Karena ke-save sama gue di arsipnya Instagram gue. Waktu itu, jadi waktu itu momennya tuh gini. Kan dia cerita, tek. Pas lagi dia cerita, ternyata dia sendiri yang nyadar awal banget tuh. Bang, dari belakang bangku dia, nggak tahu kayaknya Gilang sadar atau enggak deh, gue lupa. Itu dari bangku dia tuh ada yang nabok. Jadi pas lagi dia ngomong cerita apa, cepak aja bunyi dari belakang. Dia langsung gini sendiri. Bangun dong, entah dia kayak gini kan. Ngeliat ke arah gue. Nah kan gue nggak tahu kenapa nggak ada di audio, tapi emang realnya itu ada bunyi cetak gitu. Tapi gue nggak ngeh kalau itu bunyi. Kirain gue tembok dipukul doang. Soalnya tembok kita tuh kayaknya ada di sebelah kamar orang deh. Suka bunyi juga sih, gerak-gerak gitu, kayak mindah-mindahin barang lah. Gue pikir itu. Ternyata Bang Iqbal gini. Lah gue ngeliat dia dong. Apa Bang? Nah Gilang juga ngeh kayaknya. Bang kayaknya ada yang nabok gue dah, kata Bang Iqbal dari belakang. Gue sih dengernya iya, kata Gilang. Terus ya kan dia masih shock ya. Kan dulu Bang. Ya minum dulu tuh. Yaudah kalem, minum dulu udah. Minum udah. Shoot lagi nih. Play record lagi kan. Udah. Record. Nah, pas lagi di situ itu momen dimana ada suara kenceng banget Bang dari pintu. Dari pintu kayak itu gue langsung lepas headset. Lepas headset karena kan gue sebelah banget. Ini kayaknya bukan dari headset nih, dari luar. Gue lepas. Untung kamera nggak ada yang keselengkat sama gue ya. Gue kabur ke arah Bang Iqbal. Nyelamatin dirinya ke arah Bang Iqbal karena sebelah sini tuh pintu, sini Gilang. Jadi kan masih pintu harus gue jauhin dong. Gue loncat ke sana ke arah Bang Iqbal dan itu ada videonya. Di videoin sama Gilang.
Ngapain lu di situ? Ngapain lu di situ? Gitu kan. Nah, jangan di situ, udah jadi situ, kata Gilang. Yuk. Nah, Gilang masih nge-record ternyata sampai luar. Nah, udah kejadian itu ternyata gue tuh WhatsApp ke grup, Mas, minta tolong sama Mas Tian kan, Mas Tian cek CCTV gitu di jam segini. Nah, itu ada lah, nanti lu tandain merah-merah ya, lu lingkarin merah, jadi ada orbs gitu. Bolak-balik dari tangga. Nah, pas suara detik-detik di mana suara itu kenceng banget, kayak apa ya, kayak bapak-bapak deh kayaknya itu, kayak bapak-bapak gitu. Nah, itu tuh Gilang keluar ngerekam, ternyata ini ya guys, ternyata ya masih gelap ya, masih gelap gitu. Kita emang yang namanya kita lagi di studio lupa nyalain. Soalnya kan waktunya juga masih agak terang waktu itu, tau-tau udah gelap gitu kan. Kita lupa nyalain itu. Nah, itu ada orbs di mana bolak-balik tangga, stop di depan pintu. Dia nyetop diri dia. Dia nyetop diri dia di depan pintu. Nah, pas lagi mungkin ya kalau mau kita cocokologi ya Bang. Kayaknya mungkin habis dia teriak itu, terus gua di dalam heboh. Nah, Gilang mau keluar. Soalnya nggak lama Gilang keluar dari ruangan itu, dia dari CCTV. Kayak gitu. Nah, kita break lama banget. Hampir setengah jam kalau nggak salah. Karena kan semuanya shock lah. Gitu. Apalagi Bang Iqbal katanya, aduh Mbak, gue baru pertama kali nih kayak gini. Karena ya namanya kita juga kalau narsum udah kayak gitu kan, kita juga nggak bisa ya Bang. Kita tunggu dia relax gitu kan. Ya udah, pada ngopi-ngopi dulu, relax, udah makan, shoot lagi. Ya udah, shoot berjalan, dah kelar. Dan itu ya sepanjang kita break itu ngomonginnya itu. Malah ketawa-tawa. Barusan. Malah ketawa-tawa, padahal itu kita udah panik kan. Dan itu ada videonya, nanti gue kasih lah. Oh, siap. Video dokumentasinya. Udah, nah dari situ kan ya sebenarnya masih lanjut Bang kejadiannya ke gue. Oke. Jadi kan kita udah kelar shoot nih. Dah, Bang Iqbal izin pulang itu kalau nggak salah jam berapa ya? Jam 11 kalau nggak salah kelar ya. Syutingnya sama Bang Iqbal. Udah, Bang Iqbal balik, kita istirahat kan. Nah, gua ngide, gue lupa banget nih Bang. Jadi gua naik ke atas kamar mandi. Kamar mandi itu ada di antara kamar gua sama kamar Ari lah. Oh iya. Ya kan. Ke kamar mandi, gue lihat jemuran gue belum gue jemur baju-baju gue. Aduh, ulangan udah gue jemur itu berarti jam 12 lah ya. Karena kan kalau misalkan narsum udah mau balik, nah kan karena narasumber itu kalau balik nggak langsung balik juga ya Bang, kita ngobrol lagi gitu kan, santai lagi, akhirnya balik ya mungkin di jam 10 lah. Gue lupa, iya itu waktu itu di jam 10. Nah udah tuh gue ke atas mau ke kamar. Habis ke kamar gue tuh jadi gini sama Ari, kamar gue sama Ari. Nah tengah-tengahnya nih kamar mandi. Dari kamar gue pengen ke kamar mandi ganti apa ya sebagainya lah gitu kan, usap-usap muka kayak ngapain gitu. Gue lihat jemuran gue tuh belum gue jemur. Rendeman gue lupa banget. Ya daripada gue nunggu besok lagi, males lagi gue. Ya udah gue jemur itu jadi lewatin ruangan editing, terus buka pintu balkon. Ya buka pintu balkon. Nah di balkon itu kan lumayan tuh Bang, space-nya gede juga balkon. Di sebelah kanan gua taro jemurannya kecil kok, jemuran plastik kecil. Jadi posisi gua tuh dari balkon langsung kanan. Jemurannya gua kayak gitu posisinya. Di belakang gua itu pas banget pohon. Jadi pohon mangga tuh ada setinggi balkon. Jadi sampai balkon tuh. Jadi ada pagar kan. Nah pagarnya itu di depannya pohon mangga bagian atas. Ya udah, gue jemur arah sini dong. Berarti belakang gue pohon mangga. Lagi jemur, tiba-tiba Bang, ada yang manggil gue kayak gini. Dek. Gue diem dulu. Dek doang. Dek. Tapi ada alunannya. Gimana sih? Dek. Kayak mas-mas Jawa deh. Kayak manggil perempuan kesayangannya gimana sih?
Tapi ini halus banget, halus neken ke dalam. Halus penekanannya tuh. Dek. Dulu. Gak tau kenapa gue langsung pengen ngeliat ke arah suara, sumber suara. Dan gue ngehnya itu di belakang gue banget. Gue langsung kayak gitu kan. Itu gue perhatiin bang daunnya satu persatu. Gak tau kenapa gue pengen merhatiin semuanya. Gak ada. Gue lepas baju gue. Nah ini kan ada balkonnya nih, pagar balkonnya yang paling panjang. Gue ngintip ke arah situ, takutnya ada orang lewat sapa-sapaan bapak-bapak, Pak D apa kek, ya kan? Bisa. Pak D gitu kan, Pak D. Tapi kok masa laki-laki nyapanya begitu sih? Halus banget. Sehalus itu gitu. Pas saya gue cek ke bawah, ya Allah nggak ada orang lagi. Gue cek lagi sebelah, pokoknya semua sisi balkon tuh gue cek. Nggak ada orang bang, gue nggak tahu. Ya mungkin emang daerah situ udah agak sepi sih jam-jam segitu tuh. Kalaupun ada, itu suara orangnya sih harus kencang. Nggak yang de, tapi de baru kedengeran. Kalaupun ada, karena kan lumayan tuh agak jauh jaraknya. Jadi sekeliling itu. Wah, gue nggak ini lagi nih bang. Udah logika gue udah kalah nih. Udah kalah nih logika gue. Gue lepas udah semuanya, lari teriak Ari, masuk ke dalam. Takutnya Ari yang ngerjain gue. Editornya ya? Iya, Ari, apaan sih lu teriak-teriak? Wah, gak tau kenapa. Gue tadinya hari itu gue mau nginep. Lumayan bang, bensin. Ya kan? Gue bilang, bensin udah malam juga, udah males gue. Tapi pulang Ra, kayak gitu. Karena kejadiannya kan dari itu gitu kan. Ya udah pulang Ra. Ya udah gue pulang siap-siap. Dia pas lagi di bawah gue bilang, kan gue ke bawah, gila apaan sih lu buat waktu malam. Gue ngerinya tetangga curiga kan kalau misalnya gue teriak kenapa gitu, gue diapain. Gue dipanggil siapa sama dia? Ya ide gitu deh. Udah gue nggak bisa ngejelasin apapun tuh di situ. Udah gue balik, beneran lu balik malam anjir. Udah gue balik, udah akhirnya gue balik tuh. Nah gue balik, nggak tahu kenapa kan, ya udah tuh langsung gue gas tuh. Gue inget beberapa cerita narasumber gue jadinya kalau kejadian di dalam mobil. Aduh. Nah itu nggak tahu kenapa ditambah suges itu masuk semua gitu ke dalam otak gue. Nah nggak lama kan gue gas. Itu gue di situ ada kayak feeling ada yang ngikutin gue nggak ya di belakang. Takutnya ada yang naik takutnya nih. Ini ketakutan gue. Mana cerita narsum gue banyak banget nih yang tentang ojol gini. Nggak tahu kenapa ada yang manggil gue lagi dengan nada yang sama di dalam mobil. Iya, langsung banting, rem tangan udah diem dulu gue. Ciri siapa tuh? Nggak tahu lagi gue takutnya dia ada di sebelah gue atau di belakang gue atau dimanapun gitu posisinya. Gue nggak tahu tuh bang. Gue ngide bang, keluar dari mobil. Nggak tahu ya, dah ini pokoknya gue ngidenya kalau misalkan emang lu duduk di bangku gue lipet nih bangku biar gak bisa duduk. Tuh tolol banget sumpah. Kan setan nggak begitu ya. Kan setan nggak begitu. Ya udah tapi nggak tahu kenapa, dah gue buka semua pintu, tap gue lipet tuh bangku jok belakang juga gue lipet semua, dah gue masuk lagi. Ternyata gue salah bang, gue lupa kan. Ya udah gitu kan. Ada yang manggil gue lagi, dan itu di samping banget. Tapi gue nggak ada sosoknya ya, itu di samping banget. Suaranya. Nih samping kiri gue, jadi kan dia otomatis jadi penumpang gue. Iya. Anjir. Lupa gue ngelipet bangku depan. Mungkin dia duduk di situ bang. Pas kebuka gitu. Itu konyol ya, sumpah. Tapi itu iya. Jadi ya udah. Selama perjalanan itu, gue ya Allah bang, pas lagi ada yang manggil Dek lagi, itu gue turun lagi dari mobil, gue rem lagi, bangkunya gue gini, rebahan dah lu. Konyol banget sumpah gue. Ya udah mau gimana lagi?
Ya udah, soalnya gue udah takut bang di situ. Udahlah. Tapi di situ gue juga emosi. Ya udah akhirnya gue video call lah gitu. Biar ada yang nemenin gue. Udah sampai rumah aman, besoknya gue harus balik lagi kan ke Lonceng. Karena ada syuting lagi. Nah itu beberapa sebenarnya kalau untuk di studio banyak lah kejadian-kejadian yang kita di kamar mandi banyak yang mainin air. Kayak gitu yang apalagi jam-jam malam sih. Di jam-jam 11 gue sama Gilang tuh sampai paham jamnya. Jam berapa nih? Jam 11 ternyata jam 12. Udah di jam-jam dimana kayak ada aktivitas dalam kamar mandi. Kamar mandi itu di sebelah kanan. Kalau gue kamera, nah kamar mandi itu sebelah kanan. Oke. Dan itu apa ya bang ya? Kayak ada yang main batu. Kayak ada yang lemparin batu gitu. Terus ada yang main air. Jadi kan keganggu ya audio ya. Kadang ada bikin kesel juga tapi gimana ya ngentiinnya pas lagi ya kan Gilang tuh yang berani ngecek mah gue mah nggak berani. Nah dicek sama dia ya nggak ada apa-apa. Pas lagi dicek ya udah diem. Giliran nggak dicek lanjut. Jadi kayak jadi kayak udah deh lu udah podcastnya udah malam ini gitu cukup. Kayak ya udah kita kayak udah disuruh udahan. Kayak ditegur lah gitu. Ya udah sampai akhirnya ya sering sih kayak gitu. Terus gangguan apa lagi ya kalau di studio ya suara dari headset yang sering gue denger kayak gitu sih. Banyak. Terus ada waktu itu terakhir kalau nggak salah Bang Rizky itu semuanya denger sih. Bang Rizky ya. Banyak sih bang suara-suara yang kita denger yang emang langsung nyata di ceritanya gitu. Jadi narsum tuh kayak Bang Rizky waktu itu dia cerita tentang makhluk perempuan. Jadi yang diceritain tuh makhluk perempuan. Nah makhluk itu tuh pas lagi diceritain pas banget katanya depan mukanya Bang Rizky. Nah pas kayak gitu ada yang wah itu semua kedenger. Itu semua denger semuanya. Iya, Gilang, Bang Rizky, gua denger semua. Dah. Langsung udah, lu denger langsung. Gitu. Biasa sih emang kalau kayak gitu kayak tatap-tatapan. Kaget-kaget gitu. Ya cuman itu yang terjadi kayak gitu. Kalau terus ada lagi cerita. Jadi beberapa kayak cerita narasumber yang diceritain di studio itu kayak dateng gitu. Kan gua Viko ya kalau nggak salah ya. Bang Viko, iya ada gangguan ya? Iya, kata Gilang kan pernah si Viko jadi narsum terus ada gangguan juga tuh. Yang mana tuh? Studio yang lama ya? Oke. Studio lama kali itu ya. Gua belum di situ kali itu waktu itu. Masih sebelumnya. Berarti emang banyak narasumber bang yang cerita dan itu nyata kayak yang diceritain datang gitu. Waktu cerita Bang Ardan Bang Rasmus. Yang Ardan tuh. Itu dia cerita masalah bunyi gamelan di sudut ruangan. Itu gue denger suara gamelannya sendiri, tapi gue nggak tahu Gilang sama Bang Rasmusnya ya. Di headphone ya? Iya, gue denger suara gamelannya gitu, tapi bentar, sebentar aja. Nah itu gue dengernya di headset dan menurut gue itu ada di pojok deket kita arah mau masuk itu tuh ada ruangan kayak buat musola, malam-malam bisa lah di situ. Itu kayaknya dari situ deh. Sesuai sama ceritanya. Iya, pas banget dia bilang gamelan. Gue suka kayak gitu, tapi ya gue gimana mau ngomong masa gamelan kan nggak mungkin. Iya, karena kan gue sendiri yang dengar dan mereka langsung terus cerita gitu Bang Rasmus. Jadi ya kadang banyak yang gue tangkap dari headset itu, suara-suara itu gitu. Oke. Yang ada yang ngeri, agak-agak ngeri juga yang cerita siapa ya, cerita Kak, ntar dulu deh, Mbak Intan. Yang rumah kontrakan. Itu dia ada yang rumah kontrakan atau apa ya? Gudang. Oke. Pas Mbak Sinta ngomong kayak halo, ya itu ada yang nyapa gue juga kayak halo. Jadi kayak barengan. Habis Mbak Intan ada lagi. Itu sayang banget tuh, jarang di audio sih. Tapi pas lagi udah itu ada aja. Pas lagi udah di editing kayak penonton tuh sering ngetekin menit-menit tuh. Oh iya. Suara ini ada ini gitu. Itu mungkin yang gue denger tapi nggak masuk audio kan. Tapi menonton nggak masuk denger. File iya. Pas lagi di editing udah kelar ada ternyata. Itu sering kayak gitu tuh. Nah itu kejadiannya banyak. Wah random kalau headset. Gitu tuh banyak banget. Terus pagi ya banyak sih bang. Alur. Paling gue mau ceritain yang ini.
headset sih, ada nyambungnya dari headset lagi nih ya. Dari headset. Jadi waktu itu gue masih dengan posisi tidur juga, hari awal itulah udah malam lah sama. Udah malam, gue lagi dengerin headset, lagi dengerin voice note kayak biasanya. Pas lagi itu, ini nih kayaknya beneran masuk deh. Maksudnya masuk ke kamar. Aduh. Gak tau kenapa bang, gue gak mau juga sih diliatin sosok-sosoknya ya. Jangan astagfirullahaladzim. Jangan sampai. Ya, tapi gue selalu denger suara-suara mereka gitu. Nah, waktu itu ada yang kayak gini. Kak, main. Elah, ngajak main. Bocil nih. Dalam hati, bocil nih. Udah kan gue diemin. Kak, main kak. 2 kali, Kak, main kak. Ya Allah ya Rob, gue bilang siapa lagi ngajakin gue main. Udah tuh gue lepas. Jadi kan gue harus dengerin lanjut voice note-nya ya biar sampai kelar gitu, gue tahu ceritanya. Ya udah akhirnya gue nggak takut dengan itu, udah biarin aja gitu. Ternyata cerita ini bocil ini ya itu sering dialamin beberapa kayak Gilang, terus sama ya temennya ada yang nginep ya waktu itu. Nah itu kejadiannya itu ke fisik, kalau ke Gilang sama ke teman-temannya fisik. Jadi waktu itu ada dokumentasinya juga deh. Gilang punya bocilnya, ternyata ada nampakannya di foto Gilang. Jadi waktu itu Gilang tidur lah ya, tidur siang ya Cuk. Tidur siang malah. Dia diganggu sama bocil. Dan Gilang bener-bener dibangunin di bahunya. Di bahu. Bangun. Itu katanya jadi Gilang kan posisi ke tembok ya, ke arah tembok gitu. Itu Gilang lihat anak kecil, emang bocil. Bangun. Dah pas lagi ya mungkin nggak suka lah ya Gilang atau gimana. Elah kata dia, udah dia ngilang. Waktu itu juga kejadian di Bang Denny, temennya Gilang waktu itu sempat nginep. Jadi waktu itu mereka lagi kumpul di depan di ruang tamu. Nah, Bang Denny duluan pamit buat tidur karena waktu itu sempat kerja dulu jadi agak capek lah ya. Nah, pas lagi dia duluan ke kamar Gilang, dia tidur. Nah, Gilang kan sama temennya yang lain kan masih di ruang tamu tuh. Gak lama dia keluar banting pintu. Mukanya pucat. Kenapa lu? Wah, udah rame dia sambil pucat gitu. Diceritain lah sama dia saat itu. Jadi pas lagi dia tidur, posisi sama kayak Gilang arahnya ke arah tembok, Nah, jadi badan dia tuh kayak ada yang naik bang, kayak ada yang meluk. Jadi kayak dipeluk gimana ya? Dipeluknya. Jadi kan ini badannya peluk gitu, peluk dari belakang. Nah, mungkin kemungkinan kalau kata Bang Denny itu kirain Gilang yang iseng. Tapi yang dia tahu itu badannya kecil, bocil. Nah, itu mungkin yang dilakuin ke Gilang juga. Saat itu si bocil ngebangunin ya, mungkin kayak gitu terus bangun. Nah, itu sama di ini sama Bang Denny juga kealamin sama Bang Denny kayak gitu. Nah, itu bocil itu ketangkep kamera Gilang waktu itu ada acara sama temennya juga tuh. Nah, ada beberapa foto yang 5 foto lah ya. Di salah satu foto itu ada dia. Jadi sosok si bocilnya. Jadi jepret gitu. Nah, itu di salah satu foto itu ada bocilnya. Nah, itu kayak bocilnya. Sosoknya normal, bocil normal. Ntar lu bisa lihat deh. Ada fotonya. Ya, enggak tahu normal atau enggaknya, itu karena setan gimana sih bang? Masa normal? Maksudnya sosoknya kayak bocil normal atau ada yang aneh dari bocil itu? Yang gue tau kayaknya segini deh, ponian gitu. Oh, ada rambutnya. Oh, cewek nih. Nah, gua kira nih bocil ini nih datang dari ceritanya Kak Jelita. Soalnya sebelumnya gue diwanti-wanti sama Kak Jelita. Biasanya kalau ini diceritain, dia bakalan ganggu di yang tempat dia diceritain gitu. Maksudnya dia suka ceritakan Kak Jelita ke di rumah atau di apa gitu. Nah, waktu mau cerita ke gue kirim voice note itu, dia digangguin sama sosoknya lagi. Kirain gue bocilnya tuh ini. Gitu. Oh, ternyata ada lagi narasumber gue yang ke studio cerita kalau bocil ini tuh baru datang gitu. Dan ya emang iseng di situ. Berarti yang ngajak gue main ya itu, yang Gilang itu ya temennya Gilang itu bocilnya.
Diajakin main ya waktu pas pakai headset. Iya. Kak main kak. Dan alhamdulillahnya bang, gue jangan sampai dah lihat sosok-sosok itu. Tidak mau. Tapi ya itu suara-suaranya banyak dan gangguan-gangguan itu ya lumayan. Jadi waktu itu kejadiannya bang, gue dari bawah nih. Dari bawah gue naik ke tangga, masuk ke ruang editing. Nah pas gue ada di situ, gak tau kenapa gue pengen ke balkon. Cuman sekedar nggak tahu kenapa deh. Lu pernah nggak sih pulang dari kantor terus lu assalamualaikum udah buka kulkas, ngeliat abis itu tutup. Iya. Iya kan? Yeah. Nah itu yang gue lakuin, kayak buka balkon, udah buka doang, gak mau ngapain. Orang editing, buka balkon, gue lihat ada Ari. Gue lihat ada Ari di balkon. Iya, dengan posisi kan ada bangku ya di balkon. Tapi nggak penuh, maksud gue nggak penuh ngeliat Ari, enggak, tapi kayak kaki Ari. Soalnya gue lihat itu Ari gitu kan, ada kaki Ari. Gue tutup lagi balkonnya. Pas gue balik mau ke kamar gue, Ari keluar dari kamarnya. Ari, gue langsung kayak gitu. Kenapa sih kata dia? Gue gitu-gitu doang. Lu di luar Ri, di balkon Ri, lu Ri. Apaan sih? Geblek banget kata dia. Anjir Ri, itu siapa Ri? Emang siapa? Ada orang. Itu dan itu kayak lu Ri. Gue sama Ari buka balkon, udah gak ada, Gon. Astagfirullahaladzim, gue bilang ya gue nggak tahu bang itu halunya gue atau mata gue tuh salah gimana, tapi itu Ari. Pas lagi Ari keluar dari kamarnya, dan itu Ari langsung ngomong apa muka lu gitu, soalnya emang bener-bener wah udah Ari. Nah itu kejadian lagi di mana paginya itu kan gue nginep ya. Paginya gue selalu ngebukain tirai itu tangga. Nah di bawah, gue tahu yang di bawah kan posisi Gilang doang. Iya. Serak aja kayak bikin kopi. Iya. Buka saset gitu kan kopi. Cu, gue kan manggil dia Cu, tapi dari tengah tangga. Gue belum turun ke bawah nih, masih di posisi tengah tangga. Cu, dia jawab, hanya Gilang biasa. Kita kan kalau misalnya kenal sama orang kan pasti kita tahu dong. Yeah. Batuknya dia gimana, suara dia hemnya gimana gitu kan. Nah itu Gilang banget. Oh Gilang, berarti Gilang tuh yang mainin crash ya, udah bikin kopi. Nggak lama kan bang, kan gue cuman Cu, dia jawab, ya gue ke bawah ke dapur. Ada orang, nggak ada orang. Udah anjir itu sih. Langsung ke atas lagi gue. Dan sebenarnya kejadian di dapur itu banyak. Kayak ya udah sering. Ada juga cerita dari Gilang, cerita dari temennya Gilang, dari ya kita yang di situ. Dapur tuh agak-agak juga sih, gak tahu kenapa. Dan kita sering denger waktu itu ada kejadian sama nih partnya. Gilang sama teman-temannya main gitar di hari itu, lagi rame-rame main gitar. Ternyata ada yang dari belakang. Dan itu sama partnya di mana gua, Ari sama Oci lagi nyanyi main gitar. Kayak ada yang marah. Kayak batuk. Kayak gitu loh. Kayak batuk tapi gimana gitu. Dan itu sama banget. Semua kepala tertujunya ke dapur bareng. Udah weh. Langsung gitu semua. Udah. Jadi kayak kita diperingatin kalau jangan rame deh di jam segini. Tapi selalu dari dapur. Kayak gitu. Banyak sih kejadian yang kayak gitu berulang. Dan ya kayak gitu sih bang. Sampai sekarang. Iya nyampe sekarang. Sampai sekarang ya kalau headset masih terus. Karena kan masih terus narasumber. Filtering ya. Ya udah kayak gitu ceritanya. Dan banyak random. Masih banyak lagi yang mungkin kelupaan gitu ya. Iya aduh banyak banget. Ya udah itu sih bang. Termasuk Om Puji yang kemarin main ngeliat sosok di dapur ya. Ya maybe. Gitu. Mungkin itu salah satu sosoknya mungkin ya. Iya kali ya. Gitu oke siap. Iya dan iya bang kan ya mungkin ada beberapa narsum gue yang emang punya gift ya spesial ya sama kayak Om Puji ya. Sebut aja kali ya Bang Al gitu. Bang Al. Waktu gue nggak cerita tentang itu, Bang Al ngomong itu di pohon mangga ada kuntilanak laki loh. Wah, gue deg-degan langsung. Kuntilaki. Iya, gue gak tahu kan bentuknya gimana laki. Tapi yang gue inget, wah ini jangan-jangan manggil gue Dek. Sampai ikut ke mobil. Iya, itu jangan-jangan. Bang, gue pernah cerita nih di sini gini. Nah, itu.
kuntilanak laki-laki gitu dia. Anjir itu kayak apa kuntilanak laki-laki? Astagfirullah, jangan sampai deh bang gue keliat atau gimana gitu. Dan jadi gini, di ruangan itu kan ada kaca. Yeah. Itu tirai itu gue buka. Nah tembus ke pohon mangga itu, kaca itu. Nah waktu itu Gilang suka main game kan. Nah dia ngeliat katanya sih ada kunti. Gue nggak tahu dia mau nakutin gue atau gimana. Dia ngomongnya di situ ada lewat kunti. Jadi kalau misalkan gue nggak nutup itu pasti Gilang marah. Tutup lah gitu. Kok udah malam kan. Apa sih? Enggak, waktu itu udah ntar lu gue ceritain takut kata dia gitu. Ya udah akhirnya sampai gue lupa mulu nutup. Dan dia cerita, gue kemarin ngeliat kuntilanak jam 3 apa jam 2 gitu. Lewat. Iya. Jam 3 jam 2 malam. Ya mungkin itu kali bang, kuntilanak laki, I don't know bang. Yang manggil dia itu? Iya. Ya Allah. Iya kali, tapi emang halus banget suaranya loh. Kayak mas-mas Jawa gitu. Nah, kalau yang di dapur tuh kayaknya bapak-bapak deh. Gak tahu juga. Itulah banyak. Dan masih banyak lagi. Banyak. Oke. Nah, berarti udah selesai ya Mbak ceritanya ya? Iya kalau untuk cerita iya sih Bang, udah selesai. Nah, sekarang kita ngobrol-ngobrol dulu dikit kali ya tentang yang barusan Mbak Rala ceritain. Iya, boleh. Nah, kalau selama ini kan tadi kan yang baru dengar kan dari headset nih. Ada yang suara perempuan bilang sakit sampai beberapa kali kan yang dari mana tadi di luar kamar di dalam kamar gitu. Terus ada juga yang banyak lagi ya, maksudnya ketika Mbak Rara pakai headset ada aja gangguan yang didengar gitu. Apakah itu masing-masing suara itu nyambung sama yang diceritain narsum kah atau memang ini memang dari rumah itu sendiri gitu, nggak ada sangkut pautnya sama cerita dari narsum yang didengar? Kalau itu aku nggak tahu Bang, nggak bisa validasi. Karena tapi emang kalau misalnya narsum cerita yang tadi aku yang tadi aku ceritain, emang ada beberapa ya mungkin datang kali ke studio itu, habis itu tinggal bentar, habis itu ya balik. Nah itu ada beberapa yang nyangkut sih. Terus kalau yang masalah gue sih nanya sama Mas Tian ya. Kata Mas Tian ya mungkin Mas Tian bisa ngejelasin lah gitu. Tuh Tian gimana? Mas Tian waktu itu bilang nggak tahu itu mah, nggak ngerti juga gue itu dia dari mana. Baru apa gitu Mas Tian ngomongnya. Gue takutnya lari ke kamar gue dong. Terus kata Mas Tian, pokoknya semua jendela harus ditutup sebelum maghrib. Jadi tuh ada jendela kan gede-gede. Nah itu emang selalu gue buka kalau pagi. Kadang gue kelewat gitu kan, ya itu harus ditutup. Kata Mas Tian takutnya dia dari situ masuknya nggak tahu deh gue. Masuknya gimana ya nggak tahu ya. Iya itu kayak gitu. Kalau untuk kayaknya rumahnya kali ya, nggak tahu gue. Karena tempatnya dipakai buat cerita podcast bisa, juga ya. Itu bisa sih Bang. Oke, nah mau bahas cerita tentang yang di mobil nih Mbak. Yang habis jemur, ada ngomong deh. Yang mungkin kita anggaplah itu si kuntilanak itu ya. Iya kali ya. Ya karena kan dari balkon atas tuh. Itu berarti 2 kali ya di balkon atas itu, atau baru sekali terus langsung pergi turun? Maksudnya 2 kali kan? 2 kali dipanggil D gitu. Oh enggak, sekali doang. Oh baru sekali doang di balkon. Jadi dia D-nya tuh halus banget ya. Gue nggak bisa nyontoin lagi, lu bisa nggak Bang? Suara laki-laki Jawa yang halus banget tapi neken banget, deep. Gitu. Tapi enak banget kayaknya tuh suaranya. Wah udah nyaman kayaknya. Nah itu udah nyaman. Langsung pulang. Iya itu. Kari kan teriak dulu Kari. Kenapa sih lu? Nah langsung ke bawah. Pulang. Karena udah panik yang itu. Yang masalah. Oh iya, dan kan gue ada beberapa yang gue kenal punya gift juga lah gitu. Gue tanya tuh tentang ops itu tuh kan gue kirim. Nah, gue kirim ops itu, ada beberapa yang bilang katanya itu sosok pocong lah. Nah, gue nggak tahu tuh, atau kuntilanak itu nggak tahu. Tapi temen gue waktu itu ngomongnya pocong, gue bilang jangan ini deh. Ini gue masih kerja di sini gitu kan. Besok gue bakalan balik, gue bakalan nginep. Nah itu. Itu ceritanya ketika wahana ya? Iya.
Aduh, Ada pocong. ops itu katanya pocong. Itu kan ada rekamannya ya. Ada. Ntar gua kasih. Nah boleh ya, mungkin di belakang layar mungkin kita bisa konsul sama Om Puji kali ya. Iya, boleh. Om Puji lihat rekamannya gimana Om Puji. Nah terus mau bahas tentang, balik lagi ke si Suara D ini, Iya, dari rumah, dari studio ke mobil. ke mobil. Selama sepanjang kan lumayan bareng kan lumayan jauh nih. Panjang perjalanan. Nah ada kan sejam ya naik mobil Iya. ya. Berapa kali Mbak ada panggilan di dalam mobil itu tentang Suara D itu? 2 kan. Dua Kan udah kali. nyampe mobil nih. Mobil kan tadi gue bilang di mobil, terus habis itu ada suara D lagi kan. Di mobil. Nah, akhirnya mana gue ditambah suges yang tadi gue bilang cerita narsum. ojol gitu kan, narsum. Gue udah nggak berani ngeliat kaca spion tengah. Ya udah ngide. Ngejer gue gitu. Bangku. Iya. Biar dia nggak bisa duduk. Hmm. Kan gue gitu biar dia nggak bisa duduk. Gue lupa itu yang samping sebelah. gua. Iya, kedua D-nya di situ. Ya udah gue rebahin dah yang itu mah. Rebahan dah lu sekalian. Kan nggak bisa dilipat. Dalam arti udah dok. Tapi nggak tahu kenapa lu harus berani sih gitu, kayak emosi lah. Biar dia nggak berani juga, tapi tetap aja bang kalah Dun, gue juga. Ya. Deg-deg ya. Untungnya ada yang temenin video call. Udah sampai rumah. Jadi ketika pas udah mulai video call, Udah gone. agak tenangan tuh. Iya agak tenang. Agak tenang walaupun ya masih aja sebenarnya sih. Masih ya, tapi ya udahlah. Oke Mbak, itu kan tadi ceritanya banyak tuh tentang pengalaman di rumah yang jadikan studio lonceng ya. Dari tim lonceng tuh ada nggak sih upaya buat, ya namanya ada kejadian kayak gitu, ada nggak buat kayak membersihkan energi dalam rumah itu atau gimana? Sebenarnya kalau dari narsum dari kolom komentar, DM, Instagram itu banyak, karena nggak tahu ya, mereka setiap habis dengerin cerita itu katanya banyak yang gini, banyak yang gitu, gak dibersihin aja gini-gini ya. Kalau gue sih, dari gue pengen sih, tapi nggak tahu Mas Tian, Gilang mau nggak tuh pembersihan. Gue sih pengen aja. Jadi belum ada upaya untuk pembersihan. Iya. Tempat, oke. Tapi nggak tahu juga ntar kalau Sin datang lagi atau enggak, kan karena narsum gue kan terus-terusan. Iya. Memang dipakai buat cerita. Iya itu dia. Gimana bersihin ya? Nah itu dia. Ya nanti kita coba Om Uji. Terus yang kedua nih Mbak, ada nggak sih, kan tadi kan Mbak kan ceritanya lumayan, bukan lumayan lagi ya. Banyak. Mengganggu, itu justru mengganggu. Apalagi kan pekerjaan Mbak Rara memang filtering cerita gitu. Nah itu kan tadi cerita Mbak Rara nih tentang pengalaman tinggal di studio lonceng. Kira-kira ada nggak kru-kru lainnya kayak misalkan Mas Tian, Mas Gilang, atau Mas Ari nih yang ngalamin hal serupa yang Mbak Rara alami? Kayaknya sih, ada sih, semuanya ada. Jadi kalau misalnya kita lagi cerita apa, ntar nyambung yang Gilang, ya gue juga gini-gini. Saling tukar cerita ya. Ada sih, kalau Ari kayaknya enggak deh, flat. Nggak Ari bisa flat. itu, nggak boleh. Ari ya mungkin karena udah editing juga ya, udah fokus ya. Iya, fokus sama itu juga. Tapi kan ketika dia ngedit kan berarti kan ngedengar ceritanya dong. Iya. Ya mungkin Ari nyimpen sendiri kali ya. Ntar kita kuak ya. Iya, ntar Ari, undang Ari. Ya. Undang Ari. Karena kan kalau Gilang kan tadi kan ngalamin kayak yang dibangunin anak kecil. Sebenarnya kayaknya Gilang parah dah gangguannya juga. Karena lebih ke fisik kan. Iya, ke kontak fisik ya. Iya. Cuman ya udah kan, mungkin karena Gilang berani juga, kalau gue penakut emang. Jadi ya udah, tapi ya untungnya gitu aja sih. Nah, ada cerita yang agak gue ke-skip tadi tuh, Bang. Gimana tuh, Mbak? Sekarang kan ada Oci. Ada kru baru. Iya, ada Oci. Jadi gue ada teman tidur. Oke. Nah, waktu itu gue tidur sama Oci tuh agak malam, tapi Oci duluan kayaknya. Apa gue duluan ya? Gue lupa. Udah terlalu capek, kita tidur. Nah, sama tuh ngadepnya. Kan pakai kasur lantai ya. Sama ngadepnya kepala di situ pintu. Gue mimpi Bang ternyata itu. Gue mimpi, jadi di mimpi gue itu nggak tahu jelek lah pokoknya. Ada ambulan berhenti di depan lonceng, di depan studio lonceng. Nah, di situ yang keluar itu gue, Gilang sama Ari. Nyamperin itu ambulan. Nggak tahu kenapa. Mungkin kelihatan dari CCTV kali ya. Gue lupa tuh di sini itu tuh. Kita buka pagar, pas kita lihat itu ambulan tua. Jadi kayak ambulan tua yang udah diem di situ. Kan itu nggak ada Bang kalau di nyatanya. Iya kan, namanya mimpi. Nah, gue nggak berani maju, tapi Gilang penasaran.
ngapain nih ambulan? Lihat. Didorong sama Ari. Ntar dulu, gue bilang ntar dulu, jangan. Ya udah lah, namanya laki-laki di situ di mimpi gue berani tuh. Dua laki-laki itu, Ari sama Gilang ngampirin si ambulan. Gue masih diem di pagar nih. Nah, ambulannya itu ternyata sisi bukanya dari kiri, dari pintu kiri. Apa sih? Expas dulu ya, mobil Expas ya. Iya. Alphard deh. Oke. Ya kayak gitu. Gitu. Nah, pas lagi dibuka sama mereka, gue jadi penasaran. Gue ikut maju tuh pelan. Tahu-tahu gue ada di belakangnya Gilang. Nah, Ari di sebelahnya nih. Jadi berdua di sini, gue di sininya Gilang. Pas lagi kebuka itu ternyata ada jenazahnya, Bang. Itu mimpinya anjay lah. Nah, ada jenazahnya itu udah kayak jenazah lama deh. Jadi kan kayak pocong ya. Tapi gue masih ngeliatnya gini doang nih, nggak mau ke sono-sononya lagi. Jadi gue lihat setengah badannya. Nah itu tuh udah banyak, udah jelek deh kainnya. Bukan mori ya? Baru, iya kafan bukan baru tapi udah jelek. Kata Gilang, anjing gitu kan, jenazah. Pocong. Hari anjing pocong. Nah pas lagi mereka teriak pocong, gue lebih jadi begini kan, pengen tahu lagi. Tuh bangun Bang, itu mimpi gua tuh. Nah pas lagi bangun dia langsung ngejar kita Bang, pocong itu. Ari, gua, Gilang, langsung ke dalam studio. Nah pas lagi ke arah gua nih pocong nih, kayaknya gua berhenti deh di sini tuh. Gua berhenti, gua udah nggak kuat lari. Itu pocong di hadapan gua. Nah pas lagi pocong itu di hadapan gua, nggak tahu kenapa di dunia nyata gua nyium bau itu. Bau nggak tahu, gue belum pernah nyium bau itu. Kayak bau bangkai tikus kecampur bangkai cicak, terus kayak bau sampah gitu ya. Ya kayak gitulah pokoknya, nggak enak, gue nggak ngerti. Busuk gitu. Busuk terus. Nah di dunia nyata tuh gue kayak bangun kayak gitu gue, dan itu baunya ada. Di mimpi tuh baunya kecium karena dia saking deketnya gitu sama gue. Nah habis nyium bau itu gue langsung bangun. Tiba-tiba bangun gini, duduk. Kan gelap ya. Karena kan emang... Ini di dunia nyata nih? Iya, ini udah nyata nih. Itu kayak ada yang keluar dari pintu. Dah, gue gak tahu itu sosoknya apa. Pokoknya ada yang keluar ya, bayangan. Iya, itu. Gue langsung... Gitu doang Bang, lemes dong. Udahlah. Habis itu gue nunggu jam 7 pagi baru mulai tidur lagi. Begadang gue Bang, ke TikTokan. Scroll gitu. Iya, karena udah. Nah, gue bikin status tuh di Instagram. Gue nanya, kali ada yang tahu. Gue tanya, guys pengen tahu aja nih, kalau misalkan mimpi terus kita nyium baunya di nyata, emang ada ya? Gitu. Gue bingung tuh di situ. Mungkin Om Puji bisa menjawab nanti. Ya itu bau banget Bang. Nah ternyata sebelumnya Oci ngalamin. Jadi Oci ngalamin sebelum kita tidur. Jadi gue sebelum tidur. Iya, ternyata gue duluan yang tidur. Yang pas lagi gue tidur, Oci tuh ngelihat ada orang berdiri. Jadi pintu ini belum kekunci banget, belum ketutup rapat banget. Jadi ada sela-sela cahaya masuk, cahaya ruang editing yang masuk gitu, lampu. Nah itu Oci ngelihat di situ ada sosok laki-laki berdiri, kata Oci. Dikira Ari. Diginiin sama Oci nggak ada, tapi bayangan itu masih ada di situ, di pojok deket pala gua. Ya Allah. Berdirinya. Jadi ini kan pojok nih. Kan pala gua soalnya di dinding, deket dinding tuh. Kalau gua tidur deket tembok. Nah itu di situ berdiri. Udah langsung dinyalain lampunya sama Oci. Nah nggak lama mungkin dia udah ngantuk, dimatiin. Udah dari situ gua mimpinya itu pocong. Terus pagi-pagi rame itu sama Oci. Agak siangan lah. Mbak, gua tadi malam lu tidur dan jangan mimpi. Nah gitu. Akhirnya kita ya udahlah Ci gitu. Ya udahlah. Gimana lagi? Itu paling serem sih menurut gue. Soalnya gue nyium baunya Bang. Ya itu yang paling serem sih Bang menurut gue. Dan ternyata ya ada beberapa mungkin yang lihat itu gue juga nggak tahu. Karena bukan Barar sendiri yang ngalamin ya, kan. Bisa jadi pocong yang itu tuh yang temen gue bilang yang ops itu tuh. Iya nggak tahu dah. Gue nggak ngebayangin, narasumber gue kan banyak banget cerita tentang pocong yang mereka dihadapin sama pocong kan. Dan mereka harus melek dan itu pocong. Nah gue langsung kayak iya bener, gue cerita juga tuh sama Bang Al. Katanya ya emang biasanya emang di depannya itu. Dan di bagian Bang Al cerita di
pesantren, gue jadi ngebayangin di mana jadi Bang Al. Waktu Bang Al tuh meluk pocong ya kalau nggak salah. Dan itu emang dia awalnya tuh nyium baunya. Gue langsung ngelogikain, wah itu berarti nih. Jangan-jangan yang gue sama. Cuman alhamdulillahnya gue nggak begini. Nggak melek gitu. Cuman dari mimpi itu kan udah serem banget bang. Dan itu pocongnya lumayan agak gede sih. Gedenya maksudnya bukan tinggi tapi gendut. Iya jadi posisi pocongnya tuh nggak yang ramping tapi ya agak berisi, cuman ya itu kotor banget. Itu kali kata gue. Dari mimpi berarti dari awal ngelihat pocong dalam ambulan ngejar sampai kebangun bau. Itu ternyata ya cerita. Jadi awalnya tuh emang bang yang namanya cerita horor ya. Awalnya tuh gue nggak percaya emang. Kayak yang ya pokoknya lu cerita horor kalau belum ngalamin dah lah, nggak bakal skeptis percaya ya. Lu iya. Lu alamin dah tuh. Baru dulu. Akhirnya gue ya nyangkut terus kan di mana kalau misalkan narasumber gue cerita ya gue, wah ini nih gila nih, ini nih, ini gimana jadi dia nih. Gitu. Pasti gue kayak astagfirullah. Karena kan gue walaupun ya jangan banyak lah, ya segitu aja lah gitu. Jangan banyak banget. Udah cukup ya. Udah. Gimana mereka ya? Ya kayak gitu. Apalagi orang yang memang sensitif gitu. Pengalamannya gokil sih narasumber tuh. Ya mungkin kalau orang yang belum ngalamin, lu. Iyalah. Alamin dulu lah. Iya alamin dulu lah. Insyaallah. Kita mah jangan sampai. Udah cukup suara aja. Oke, itu tadi cerita dari Mbak Rara ya, dari tim Lonceng Misteri yang dimana beberapa ya, maksudnya dari awal di Lonceng sampai sekarang, dan ya bahkan sampai sekarang ngalamin hal yang gangguan mistis berupa suara ya. Aduh, terima kasih nih Mbak Rara sebelumnya udah mampir ke Lautan Mistis dari Bekasi ke Priok beserta tim Lonceng lainnya, ada Mas Dian, ada Mas Gilang. Kalau Mas Adi kan Mas Adi ini dong berarti lagi bobo dia di Lonceng di studio sendiri. Kayaknya ada Oci deh. Nggak tahu Oci balik atau enggak. Nah, Oci mah di kamar kita kan. Itu kan Mas Adi kan yang paling diam berarti orangnya. Iya, flat deh, tapi kayaknya ada deh dia ceritanya. Gak mungkin kalau nggak ngalamin ya di tempat kayak gitu. Oke, nanti kita undang lagi nanti Bang Gilang cerita ya, di sini ya. Harus. Gitu. Tarik aja. Mungkin di belakang orangnya. Oke, udah siap. Terima kasih lagi Mbak Rara. Sama-sama, Abang. Oke. Nah, sebelum closing gue mau ngingetin ke kalian, bagi kalian yang belum subscribe channel Lautan Mistis, bantu kita dengan cara subscribe, like, comment, dan share video ini. Dan juga bagi kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, gampang banget. Mampir langsung ke Instagram kita, kirim voice note kalian, nanti ada tim kita yang hubungin kalian. Jadi akhir kata gue Rizko dan Mbak Rara dari tim Lonceng Misteri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.